Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, capaian tertinggi bagi seorang mukmin adalah bagaimana bisa mati dalam husnul khotimah, mati alal iman, mati alal islam, mati ala kalimat tauhid. Man kana akhiruhu kalamahi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa sampai akhir hayatnya tetap kokoh pada kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, karenanya upaya terus-menerus menjaga iman sangatlah penting. Upaya terus-menerus untuk menguatkan iman sangatlah penting. Dengan iman yang kuat, dengan iman yang terjaga terus, maka ada harapan besar. Kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Kalau kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan kita berada, mati di masjid kita mati bertakwa, mati di jalan kita mati bertakwa, mati di kantor kita mati bertakwa, mati sekarang mati bertakwa, mati tahun depan mati bertakwa, mati alal Islam, mati alal iman, dan itulah husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara menjaga iman? Yang pertama, janganlah pernah meninggalkan sholat. Janganlah pernah meninggalkan sholat, baik fil hadar maupun fis safar, baik di dalam rumah maupun di dalam perjalanan. Kita sering lihat bagaimana di jalan raya, di kereta, di pesawat, banyak orang meninggalkan sholat. Bahkan hatta rombongan haji pun, rata rombongan umroh pun seringkali meninggalkan sholat. Oleh karenanya Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan para sahabat mengatakan, kunalana rasyai'an tarkuhu kufron la ilaha illa sholah. Kami para sahabat memandang tidak ada amalan, tidak ada ibadah, tidak ada syariat yang apabila itu ditinggalkan menjadi kafir selain sholat. Jika ibadah yang ditinggalkan kita menjadi kafir yaitu sholat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, tarkuma bainana wa bainahuma humus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Batas yang membedakan antara kita umat Islam dengan orang kafir adalah sholat. Faman taraka aina jiharon, barang siapa terang-terangan meninggalkan sholat, barang siapa meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, melecehkan sholat, faqad kafar, maka orang itu menjadi kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, mereka yang senantiasa menjaga sholat, senantiasa mengerjakan sholat, itu ciri umat Islam, itu ciri orang yang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minun hafun bis shalah wal munafiqun hafazun fit ta'am wa syai was shalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin tandanya senantiasa menjaga masalah salat, memperhatikan masalah salat. Lain dengan orang munafik yang dipikirkan hanya makanan dan minuman, yang dipikir hanya makanan dan minuman dan yang lainnya. Itulah yang membedakan antara kita dengan dengan orang munafik. Sekali lagi, untuk menjaga iman, upayakan kita adalah senantiasa menjaga sholat. Kita upayakan keluarga kita, anak kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berkomitmen untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Kiat yang kedua adalah, kaum muslimin rahimakumullah, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita orang awam tidak paham betul terhadap agama.
tidak paham betul terhadap mana yang akidah yang benar, tidak mengerti betul tentang mana keyakinan yang benar, mazhab yang benar, akidah yang hak, kita tidak tahu. Kita tidak hafal 100% hadis Bukhari Muslim. Ulama lah yang mengetahui, ulama lah yang memahaminya. Orang awam yang seperti kita tidak paham Quran 100%, yang tidak paham sunnah hadis 100%. Asalkan kita ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis ulama yang akidah benar, kita pun yang awam akan menjadi mempunyai akidah yang benar. Ulama pendapatnya benar, kita pun yang awam pun ikut benar. Ulama mazhabnya benar, kita pun yang awam juga ikut mazhab yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam situasi sekarang ini, aliran berbagai macam, bahkan satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan, satu dengan yang lainnya saling menyesatkan, saling memusyrikan. Kita yang awam kalau kita tidak berpegang teguh kepada ulama, kita yang awam kalau tidak ikut para ulama, kita akan bingung. Kita kadang ikut golongan A, lalu tidak cocok kita pindah golongan B, golongan C, demikian seterusnya hingga kita mati tidak punya keyakinan. Kita mati dalam keadaan syak, mati dalam keadaan nifak, tidak mati dalam keadaan keyakinan atas iman. Karenanya Rasulullah mewarning supaya kita tetap dekat dengan para ulama. Sayakti ala ummati zaman yafrahu fihi nas minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman di mana umatku yang awam ini jauh dari ulama, berpaling dari ulama. Ayahdiyalluhumullah bisayyati dayyan. Karena orang yang berpaling dari ulama, Allah kepada mereka memberikan 3 musibah. Musibah yang pertama, pekerjaan kita tidak akan memberikan keberkahan buat kita. Seringkali kita jumpai banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak memberikan efek yang lebih baik buat keluarga kita. Itu salah satunya karena kita jauh dari ulama. Yang kedua adalah Allah akan memberikan kepada kita, pada mereka yang berpaling di ulama, memberikan pemimpin atau pejabat yang zalim. Jadi salah satu adanya pejabat-pejabat yang zalim karena kita jauh dari ulama, kita jauh dari nasihat-nasihat agama. Dan yang paling berat adalah masalah ketiga, yakhruju minad dunya bidunil iman. Mereka yang awam tidak tahu dalil, tidak tahu yang benar, tidak tahu mana yang hak dan batil. Mereka jauh berpulang dari ulama. Allah berikan kepada musibah yang benar, yang besar. Yakhruju binunil iman. Mereka mati kafir tanpa membawa iman. KTP-nya Islam tapi ternyata ikut aliran yang sesat. KTP-nya Islam tapi ikut aliran yang musyrik. KTP-nya Islam tapi ternyata ikut aliran ingkar sunnah dan yang lainnya. Hati-hati para hadirin, jaga iman dengan senantiasa dekat dengan ulama, hadir di majelis-majelis taklim, hadir senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama baik secara online maupun offline, yang tentunya ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati bisa tenang. Hanya berzikir kepada Allah hati bisa dengan tenang. Tidak dengan materi, tidak dengan kekayaan, tapi berzikir kepada Allah hati dengan tenang. Sehingga ketika kita merasa hati kita masih gelisah, berarti zikir kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati bisa mantap, tidak goyah, ragu, tetap iman. Dahulu iman, sekarang iman. Sampai kapanpun kita akan iman. Iman bisa tatmain. Iman bisa, hati bisa tatmain, mantap. Tidak goyah asal kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya zikir kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, ala innal imana fi qulubikum la yahqa kama yahluq sauli ahadikum ala fajadidu inamakum qalu kaifa mujaddidan imanakum din min qauli la ilaha illallah. Ingat, iman dalam hatimu lama-lama bisa rusak seperti baju yang dipakai, kena panas, kena hujan, lama-lama bisa robek, bisa rusak. Oleh karenanya, sering-seringlah kamu memperbaharui iman. Sering-seringlah kamu memperbaharui iman. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kita memperbaharui iman? Rasulullah menjawab,
Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kiat yang keempat, yang terakhir, jangan zolim terhadap sesama muslim. Untuk menjaga iman kita, jangan pernah zolim terhadap sesama muslim. Jangan menyakiti kepada sesama muslim. Jangan merugikan kepada sesama muslim. Jangan menzolim kepada sesama muslim. Kalau itu kita lakukan baik dengan lisan kita maupun tangan kita, maka iman kita menjadi tidak sempurna. Iman kita menjadi tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salamal muslim bilisanihi wa biyadihi. Orang muslim yang sempurna adalah yang bisa mencegah dan menjaga lisan dan tangannya untuk tidak menzolimi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan iman, bisa menjaga solat kita, bisa memperbanyak zikir kita kepada Allah, dekat dengan ulama-ulama, sehingga kita mendapatkan puncak tertinggi keinginan kita, yaitu husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lam anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada bi nafsihi wa qala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal irfa' lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafa' anhum sayyi'at. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf was sadai wa su'ali fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldani muslimina 'amah innaka la tukhliful mi'ad. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه وسائل البلدان المسلمين بلدة طيبا آمنة سليمة عافية فجري فأصحابه وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.